Iyeth Bustami tidak habis pikir mengapa dirinya dicekal manggung di Riau di kampung halamannya sendiri. Tidak hanya itu, pelantun lagu-lagu Melayu ini sering tidak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan masyarakat Riau. Iyeth memang sempat tersangkut kasus hukum soal kesalahan pencantuman nama pencipta lagu Laksmana Raja di Laut dalam salah satu album. Ada satu hal penting yang ingin disampaikan Saskia bagi para remaja berjilbab. Sebenarnya sih kita jangan pakai baju yang terlalu ketat ya. Soalnya kalau yang terlalu ketat itu sebenarnya seenggaknya kalau kita pakai jilbab mulai belajar pakai baju yang longgar. Emang sih sulit tapi pelan-pelan kita harus nyoba. Pemirsa, kemanakah Anda menghabiskan hari Minggu Anda bersama keluarga? Siapa tahu cuaca yang tadinya cerah tiba-tiba bisa berubah menjadi mendung. Seperti halnya berita dari selebritas yang cepat sekali mengalami perubahan. Nah, kira-kira ada berita menghebohkan apa ya dari para selebritis yang satu ini? Yuk kita saksikan saja liputannya yang berikut ini. Kabar yang muncul di media bahwa Nina Tamam sudah berbulan-bulan menunggak pembayaran kontrak kamar di sebuah rumah susun di daerah Tebet Barat, Jakarta Selatan sempat membuat kaget mantan personil grup vokal Warna ini. Soalnya sejak bulan November 2005, Nina dan suaminya Erika Lebang tidak lagi menempati kamar yang mereka sewa. Yang saya nggak suka itu adalah kenapa pihak pengelola memberitahu kepada teman-teman pers itu bahwa saya tinggal di situ. Padahal kenyataannya saya tidak tinggal di situ lagi. Kalau dibilang bahwa dulu saya tinggal di situ betul, tapi kalau saya tinggal di situ dan tidak melakukan kewajiban apapun sesuai tepat waktu, itu bohong. Rumah susun hasil subsidi mantan Presiden Soeharto ini kini disegel oleh pihak pengelola. Menurut desas-desus, penyegelan dilakukan karena para penghuni rumah susun, termasuk Nina, tidak membayar uang sewa. Di sisi lain, penghuni melakukan aksi tersebut karena mendengar kabar bahwa rumah susun akan digusur. Artis penyanyi Desi Fitri yang sudah menempati rumah susun ini sejak tahun 2002 sangat shock. Emang gue bayar bulan Januari gitu untuk Februari, Maret, April nanti karena udah persetujuannya, pokoknya harga tanda tangan itu dia dulu gitu, karena kita menolak tanda tangan harga baru dan tunggu pengadilan. Penyegelan itu karena kita menolak tanda tangan untuk harga baru, sementara sebelum ini berkas kita sudah sampai ke pengadilan, jadi mereka tidak mengindahkan hukumnya. Jadi seenaknya aja mereka nyegel gitu, dan sekarang warga malah bukan perdata lagi, mereka minta pidana. Waktu terjadi penyegelan itu saya sih nggak kepengen tahu ya awalnya gitu. Sampai ketika nama saya terseret-seret gitu oleh pengelola. Padahal pihak pengelola tahu bahwa saya sudah tidak tinggal di situ lagi sudah lama. Dan waktu saya tinggal di situ, waktu suami saya dan saya tinggal di situ, kami selalu menempati apapun itu, biaya administrasi selalu tepat waktu. Warga rumah susun telah mengadukan kasus penyegelan sepihak ini ke pihak Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Untuk Nina yang merasa namanya tercoreng atas insiden penyegelan ini, Nina cukup bersabar. Biarin aja lah, kafilah menggonggong anjing berlalu, santai aja. Cuman lain kali hati-hati Pak kalau ngomong. Pemirsa, sebuah kepuasan tersendiri bagi saya untuk bisa menghantarkan berita-berita terpilih dari panggung selebritis ke ruang keluarga Anda minggu pagi ini. Terutama untuk berita spesial yang satu ini. Iyeth Bustami tidak habis pikir mengapa dirinya dicekal manggung di Riau di kampung halamannya sendiri. Tidak hanya itu, pelantun lagu-lagu Melayu ini sering tidak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan masyarakat Riau. Iyeth memang sempat tersangkut kasus hukum soal kesalahan pencantuman nama pencipta lagu Laksmana Raja di Laut dalam salah satu album Melayunya. Bisa jadi kasus tersebut ada hubungannya dengan pencekalan Iyeth di Riau. Itu saya nggak berani ngomong, kalaupun saya tahu saya cukup telan aja lah, karena ya kita nih hidup ini sekarang pengen lurus-lurus aja, apalagi saya punya suami, saya punya anak, saya ini kan orang kecil istilahnya, nanti kalau saya salah ngomong nanti bikin masalah lagi, saya
dapat apa nanti hujatan lagi sana sini, ya sudahlah, yang penting sekarang ini saya merasa saya masih bisa berkarir ya, walaupun bukan di Riau, tapi saya masih bisa istilahnya nyari makan di tempat lain gitu. Saya masih bisa dihargai di tempat lain. Itu aja udah cukup buat saya. Ya pastilah sedih lah, nggak mungkin lah. Karena pernah juga dalam satu kegiatan, misalnya halal bihalal, masyarakat Riau saya nggak diundang gitu. Saya sampai nangis kadang. Saya sedih banget. Kok bisa begitu gitu ya? Karena itu tadi saya bilang, saya sangat sangat mencintai kampung halaman saya, sangat mencintai budaya Melayu. Kalau saya nggak dilibatkan dalam acara-acara daerah, saya kecewa banget gitu, sampai saya bisa nangis. Tapi ya mau bilang apa gitu? Nggak mungkin saya paksain, saya nggak diundang terus saya tiba-tiba nongol di situ, kan malu juga. Kekecewaan Iyeth nampaknya semakin bertambah saat ia mengetahui bahwa Neta Puspita, penyanyi yang bukan berasal dari tanah Riau, malah diterima dengan tangan terbuka oleh masyarakat Riau dan bisa menggelar konser di sana. Akibatnya, kabarnya Iyeth dan Neta terlibat perang dingin. Di sini Neta tidak mudah untuk pergi, kok Neta mudah gitu katanya untuk membuat konser di sana. Menurut Neta tidak seperti itu ya, karena mudahnya jadi seperti ini. Neta punya kebetulan Neta dengan Mbak Iyeth Bustami ini sebenarnya kan sama-sama dicekal ya, terus sama-sama disomasi juga ya Mas ya. Gitu, cuma perbedaannya kan masalahnya kasusnya beda gitu. Dan Neta kebetulan memang ada perselisihan antara Neta dengan Persada FM Riau, tapi kan semuanya udah berjalan dengan damai dan akhirnya Neta dengan bangga sekali diundang kembali sama mereka dan Neta akhirnya tampil ke sana. Neta inginnya Mbak Iyeth juga bisa membedakan mana yang kebetulan Neta memang punya kasus di Riau. Jadi mudah-mudahan Mbak Iyeth juga bisa mengerti bahwa aku tuh sangat bangga sekali kalau ada satu orang yang bisa berkiprah di musik Melayu, kemudian dia bisa dibesarkan di situ, dia diterima, dia disanjung, dia dipuja. Itu tuh sangat bangga sekali. Aku tidak punya perasaan, ya kenapa dia bukan aku gitu. Aku tidak punya perasaan seperti itu. Kenapa? Ya Allah, Masya Allah, apa yang sudah aku terima sekarang ini itu sudah lebih dari cukup. Saya sendiri aja yang selama ini sudah istilahnya sudah berkiprah di Melayu ini sudah sekian tahun ya, saya belum dapat membuat sebuah konser gitu. Nah, bahkan bahkan di kampung saya sendiri saya belum pernah buat konser gitu. Jadi kalau ada yang bisa seperti itu, saya akuin dia hebat gitu. Kita tinggalkan dulu Iyeth Bustami dan Neta Puspita. Kita beralih ke Ulfa Dwiyanti yang akan menceritakan perjalanannya ke negara Cina. Bukan karena ingin menimba ilmu, Ulfa jauh-jauh pergi ke negeri tirai bambu. Namun Ulfa menuruti hasratnya untuk segera dikaruniai keturunan dengan memberanikan langkahnya menjalani terapi pengobatan secara tradisional di sana. Saya nggak terapi sih, cuma mereka itu kan obatnya sangat tradisional banget. Jadi dengan melalui obatnya aja, kayak beli lah istilahnya, ada obatnya gitu. Terus satu itu, terus kedua, anakku sakit di sana, jadi gue ke rumah sakit Cina. Gaya anaknya sakit sampai ke Cina, karena anakku sakit, terus akhirnya berobat sampai dokternya sampai ke Cina. Kan gaya banget kesannya, ya Allah berobatnya sampai ke Cina. Tapi memang itu akhirnya bukan gue yang berobat, anak gue yang berobat. Aku yang beli obat, anakku yang berobat di rumah sakit. Saat Ulfa akan membeli ramuan tradisional Cina yang kabarnya tokcer merangsang kehamilan pada wanita, Alfa, anak angkat Ulfa, jatuh sakit. Hingga detik ini Ulfa belum juga merasakan keampuhan obat tradisional tersebut. Akhirnya sang suami Abdul Hakim menganjurkan Ulfa untuk memasrahkan diri pada kehendak sang pencipta. Program baby ini sudah, saya pikir ya udahlah, saya udah pasrah aja, karena kan kemarin saya sempat ingin banget yang namanya ke program itu, tapi kata suami natural aja. Ya udah, akhirnya saya kembali lagi ke seperti saya. Jadi kalau memang diberikan keturunan ya udah alhamdulillah, tanpa harus program-program yang lain. Tapi paling enggak hanya sebatas obat, terus dicek ke dokter, terus ke lab, jalan. Walau tak kunjung positif hamil, hasrat Ulfa untuk segera mengandung terus menggebu-gebu. Untuk itulah Ulfa akan benar-benar berdoa di depan Ka'bah saat menjalani umroh nanti. Akhir bulan ini saya kan berangkat umroh, jadinya ya mudah-mudahan ada kado yang lain setelah pulang dari sana. Walaupun mungkin
Saya udah alhamdulillah beberapa kali untuk umroh ya, tapi siapa tahu umroh yang sekarang ini kita kan nggak tahu hadiah apa lagi gitu.